Setengah tahun yang lalu, aku training di salah satu hotel di Jawa Timur. Waktu itu di Departemen Housekeeping yang in charge pagi. Karena aku anak training, aku handle room berdua sama teman aku. Pas lagi asik prepare trolley di pantry, cleaning equipmentnya itu ada yang kelempar ke muka aku. Aku dan temanku bener-bener lihat pakai mata kepala kita sendiri kalau barang itu jatuh dari atas. Karena emang barang itu baru jadi buat stok, makanya kita taruh atas. Jadi agak aneh juga kalau barang itu bisa jatuh. Seketika di dalam pantry hening. Dan senior aku tanya, "Kenapa?" Lalu kita ceritain kejadian tadi, cleaning equipment yang jatuh tiba-tiba. Kemudian seniorku manggil nama temennya yang suka jahil. Dan ternyata gak ada orang. Bener-bener cuma kita bertiga. Nah, pertanyaannya, yang lempar cleaning equipment tadi itu siapa? Emang sih, prepare-nya di lantai yang terkenal angker. Cerita ini terjadi di salah satu hotel di Bogor. Kebetulan gue bekerja di hotel tersebut sebagai general cashier atau orang yang mengurusi masalah keluar masuk uang secara keseluruhan. Waktu itu gue udah mau pulang, tapi lumayan malam sekitar jam 1-an. Karena setiap hari Sabtu selalu ada acara barbecue yang dimulai dari jam 7 sampai jam 10 malam. Pas jam 1, tiba-tiba saya mencium semacam aroma, kayak singkong atau kentang bakar di ruangan saya, yang notabene ruangan saya itu jauh dari tempat barbecue. Seketika bulu kuduk saya merinding, lalu saya buru-buru pulang diantar oleh security hotel. Gue kerja di sebuah hotel di bagian accounting. Tepatnya sebagai account payable dan general cashier. Jadi kerja gue merangkap. Dan karena hal itu, gue jadi sering lembur. Pernah suatu hari gue disuruh lembur karena harus closingan. Gue harus kejar waktu biar payroll gak telat. Waktu itu gue janjian sama teman dan dia belum datang. Otomatis gue di office sendirian. Cuma ya sesekali ada karyawan yang mondar-mandir ke toilet atau ke ruangan lain di kawasan BOH. Waktu itu gue janjian sih sama temen, tapi dia belum datang. Otomatis di office gue sendirian. Tapi ya sesekali memang ada karyawan yang lewat ruangan gue. Pas gue lagi kerjain kerjaan gue dengar ada suara ketikan keyboard. Tapi kan gue di situ sendiri. Awalnya sih gue nggak mikir macem-macem. Mungkin di ruangan lain di sebelah gue ada yang lagi kerja juga. Nah, kebetulan ada seorang FDA yang lewat mau ke toilet. Dan gue tanya dong, di ruangan HRD ada orang gak ya? Dan FDA itu bilang, gak ada siapa-siapa kok. Seketika gue langsung sadar apa yang barusan terjadi. Dan gue langsung kabur keluar dan kerjain kerjaan gue di ruangan lain. Ya, menurut cerita emang sering kedengeran sih suara seperti itu di sana.
Suatu hari gue lihat ada bapak-bapak di umur kisaran 30 tahunan yang berdiri di tangga sekitar jam 6:30 malam. Pada awalnya gue kira bapak itu orang biasa aja. Gue gak tahu kalau bapak itu hantu. Karena pada dasarnya gue memang bisa melihat hal-hal yang gak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Nah, pas udah jam 11 malam, ada seorang anak kitchen yang mau ambil charger handphone yang ketinggalan di dapur. Dia minta gue untuk temenin dia. Gue tanya, "Kenapa emang? Lu takut?" Dan dia bilang, "Dulu di belakang ada bapak-bapak yang gantung diri." Mendengar itu, gue pun tersadar dan langsung gue jawab, "Ah, pantes tadi gue lihat dia ada di tangga." Gue gak tahu kalau bapak itu adalah hantu yang pernah gantung diri di tangga situ. Karena yang tahu cerita tentang ada orang yang meninggal di situ hanya karyawan lama dan anak-anak kitchen. Dan temen gue ini termasuk salah satu karyawan lama di sini. Cerita ini terjadi di suatu hotel di Bandung. Kejadiannya belum lama dan masih fresh. Kurang lebih sebulan yang lalu dan masih suasana new normal dengan karyawan hanya 3 orang, yaitu front office, engineering, dan security. Gue kebetulan adalah seorang front office dan waktu itu gue menghandle seorang tamu yang check-in jam 10 malam di kamar nomor 212. Gak lama, kurang lebih setelah 10 menit kemudian, tamunya turun dan masuk mobil. Jam 12 malam, tamu tersebut datang ke counter front office dan berkata, "Mas, minta tolong ambilin tas sama charger handphone saya ya di kamar 212. Tasnya ada di meja. Ini kuncinya, Mas. Sekalian saya mau check out saja." Kemudian saya pun menjawab, "Baik Pak, saya ambilkan. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak mau check out?" Muka tamu tersebut terlihat ketakutan dan shock. Dia berkata, "Gini Mas, tadi pas saya keluar lift, saya diliatin sama anak kecil. Mukanya pucat banget dan aneh." Setelah itu saya info ke security buat nemenin ambil barang tamunya ke atas. Karena saya juga takut kalau sendiri. Saking penasarannya, kita cek ke CCTV. Dan memang tamu tersebut keluar lift dengan muka kaget sambil nengok kanan kiri dan jalannya buru-buru menuju kamar kayak ketakutan. Dan di CCTV itu cuma terlihat dia sendirian. Kisah gue ini terjadi di suatu hotel di Jakarta. Waktu itu gue kerja di sana kurang lebih tahun 2015 dan sering banget dapet tugas jaga malam atau night shift. Waktu itu kan gue sambil kuliah, jadi pulang kuliah gue langsung bergegas ke hotel. Pas sampai hotel udah isya. Sambil nunggu masuk kerja, gue tidur-tiduran dulu di loker karena kan capek juga pulang kuliah. Lokernya kumuh banget dan sering ada yang bunyi sendiri pas di ruangan sebelah loker. Nah, hari itu pas gue lagi tiduran, tiba-tiba nyawa gue serasa lepas dari badan gue.
langsung tidur gue pules banget. Pas tidur, tapi gue ngerasa di badan gue itu ada yang nindihin. Dan gue lihat di sekeliling gue ada pocong, tapi cuma setengah badan, dan mereka semua lagi menjulurkan lidah ke arah gue. Gue pengen nangis dan teriak, tapi gak bisa. Badan gue benar-benar lemas dan lidah gue seperti kekunci. Akhirnya temen gue datang jam 9 malam. Dan seketika itu juga gue bisa bergerak dan gue bebas. Langsung gue pulang. Dan kemudian gue seterusnya gak pernah mau lagi tidur di loker itu. Kejadian ini terjadi di suatu hotel waktu gue PKL atau praktek kerja lapangan. Waktu itu gue in charge sebagai public area di area lobby dan resto. Hari itu gue lagi vakum koridor di sebuah meeting room. Tiba-tiba vakumnya mati. Terus gak lama gue lihat ada anak kecil lari ke arah ballroom. Waktu itu gue gak mikir apa-apa, gue masih positive thinking. Gue pikir mungkin ada anak tamu yang lagi main. Gue pun lanjutin kerjaan gue. Pas udah beres, gue mau simpen itu vakum ke pantry yang kebetulan di dekat ballroom. Dan gue baru ingat hari itu gak ada acara apa-apa. Dan dari tadi tuh gue cuma sendiri. Seketika gue langsung lemes dan gak berani in charge di sana sendirian lagi. Sekitar 5 tahun yang lalu, gue pernah magang di sebuah hotel di Jogja. Gue in charge di resto pada malam Jumat Kliwon. Waktu itu gue gak sendiri, gue bareng dengan 2 orang senior gue. Yang satu lagi in charge di banket. Pas senior gue lagi taking order, ada room service masuk. Pas dilihat, ordernya dari nomor kamar 413. Padahal di hotel tempatku magang itu nomornya dari 412 langsung ke 415. Gak ada nomor 13 dan 14. Seniorku juga lihat. Waktu itu pesanannya sop buntut dan lemon squash. Terus seniorku bilang, udah gak usah dilayanin. Emang kadang kayak gitu. Pas jam 9 aku cek floor ke semua lantai. Mastiin clear up room service. Dan waktu itu aku cek lantai sendirian. Biasanya berdua, tapi kali ini aku sendirian. Di situ aku mulai ada pikiran yang gak enak. Dari lantai bawah pertama, terus langsung aku ke lantai paling atas. Dan bener aja, ada cewek cantik di pojokan, putih banget pakai gaun. Well, aku kira tamu lah ya. Dia di koridor dekat kamar 401 dan 402. Aku pelan-pelan jalan karena harus lewatin itu orang, dan kelirapan pasti udah dipojokin sama anak housekeeping. Aku lihat perempuan itu pergi ke arah 401, tapi bukan ke kamar. Karena kamarnya posisi pintu ditutup. Aku lihat dia ke samping 401. Di situ ada ruang kosong dan ada tempat duduk karena pojokan ruang kontrol AC. Pas aku mau ambil kelirapan, aku coba tengok ke arah tempat duduknya, dan di situ bener-bener kosong, gak ada orang. Dan gak lama aku dengar seorang ketawa.
Langsung saat itu tanpa pikir panjang, troli aku bawa lari lewat koridor sampai berisik. Gak mikir lagi untuk lewat lift service. Langsung aja aku lewat lift tamu. Sampai di resto, aku cuma diem gak ngomong apa-apa, gak ngelanjutin cek floor, dan gak berani cek floor malam sendiri lagi.